Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu mau tanya minggu lalu ada tugas enggak? Nggak ada, Ibu. Masa? Iya, Bu. Oke. Ibu buka dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu mau tanya ada enggak yang nggak masuk? Banyak, Bu. Nggak masuk? Ya, ibu mengerti kan kita. Baik, biar deh. Kita langsung aja ya masuknya. Nah, kita langsung masuk aja ke materi hari ini. Yaitu materinya adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan salah satu rukun iman yang terberat, yang artinya kita harus meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Nah, melalui para rasul, Allah memberi petunjuk agar manusia menjalani kehidupan sesuai ajarannya dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kita lanjut ke perbedaan nabi dan rasul. Nah, kita lanjut ke perbedaan nabi dan rasul. Nah, nabi ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya sendiri sebagai pedoman hidup. Nah, kalau rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Jadi semua rasul ini adalah nabi, tapi nggak semua nabi ini adalah rasul. Kan? Oke, kita lanjut ya tugas-tugas para rasul. Ada yang bisa baca? Saya baca. Yang pertamanya adalah mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata dan menjauhi kesyirikan. Yang kedua, memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan taat kepada Allah. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada manusia agar menjauhi keingkaran dan perbuatan jahat. Yang keempat, membimbing akhlak mulia, jadi membimbing manusia untuk berakhlak mulia dan hidup sesuai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, menjadi teladan dalam kejujuran, tanggung jawab dan kesabaran. Nah, benar sekali. Oke, baik, kita lanjut ke sifat wajib rasul. Nah, sifat wajib rasul ini ada 4. Yang pertama ada sidik. Jadi sidik artinya itu benar. Nah, berarti kita ini rasul ini harus selalu berkata benar dan bertindak sesuai kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Yang amanah ini dapat dipercaya. Yaitu tidak pernah berkhianat terhadap amanat Allah. Yang ketiga ada tabligh, yaitu untuk menyampaikan. Jadi sifatnya ini untuk menyampaikan seluruh wahyu Allah tanpa disembunyikan. Yang keempat ada fathana, yaitu cerdas, yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah. Lanjut, sifat mustahil Allah. Ada yang bisa baca? Sifat mustahil para rasul yaitu 10 karena perilaku semua yang berbeda. Yang pertama ada kadzib, dusta. Yang kedua firman, menyembunyikan wahyu. Yang ketiga khianat, tidak percaya. Dan yang terakhir balagh. Nah, benar sekali. Lanjut ke sifat jais rasul. Nah, ini sifat jais rasul. Rasul bersifat manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, merasa lapar, haus, atau sedih. Nah, jadi sifat jais rasul ini sama kayak manusia, gitu kan? Yaitu kan kita bisa makan, minum, tidur, terus haus, sedih juga. Jadi hal ini menunjukkan bahwa mereka itu manusia. Nah, namun memiliki kedudukan yang mulia karena ketaatan dan tanggung jawabnya sebagai utusan Allah. Nah, yang kedua, selanjutnya ada cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ini yang pertama adalah meyakini pengutusan, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya. Yang kedua ada menaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Yang ketiga ada meneladani akhlak
akhlak dan sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada menjauhi larangan. Itu menjauhi larangan yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Yang kelima ada mencintai para Rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup para nabi. Nah, kita lanjut ke 25 nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nah, di sini terdapat 25 nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, dimulai dari Nabi Adam sebagai nabi pertama hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan Rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW ini membawa ajaran yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, di depan ini terdapat berapa nabi? 25. Nah, ini mau coba kalian baca. Sebutkan 25 nabi tersebut. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasan, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara 25 nabi ini kalian sudah ingat kan 25 nabi? Insya Allah. Ibu akan kasih tugas ya. Nah, kita lanjut ke nilai yang dapat diteladani. Nah, dari iman kepada nabi dan rasul kita belajar untuk selalu jujur dan amanah. Nah, seperti para rasul dalam setiap tindakan dan perkataan mereka. Nah, yang kedua ada sabar dan istiqomah. Jadi di dalam Allah, di jalan Allah kita tidak bersisa. Yang ketiga ada berani menyampaikan kebenaran, sulit dan menghadapi tantangan. Nah, terakhir ada berbuat baik kepada sesama. Nah, itu menjauhi sifat sombong serta iri hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung ke kesimpulannya. Jadi dari pembahasan tentang iman kepada Nabi dan Rasul ini dapat disimpulkan bahwa keimanan ini menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai pembawa wahyu dan petunjuk bagi manusia dengan meneladani sifat-sifat mulia mereka seperti kejujuran, amanah, dan kecerdasan. Jadi kita dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, jadi iman kepada Nabi dan Rasul juga mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan kebaikan, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarangnya demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pembahasan yang tadi di atas, sebelum ibu tutup, ibu mau kasih kalian tugas. Jadi tugasnya ini gampang saja. Jadi ibu mau kalian minggu depan satu persatu sebutkan 25 nabi tanpa lihat. Jadi harus Bu. Iya, harus lancar ya. Kalau nggak lancar ibu kasih nilai yang rendah. Oh my god. Jadi pasti kan sudah hafal kan? Iya. Masuk lagi di hafal. Oke, mungkin segitu saja materi hari ini. Kita akan berdoa lagi di minggu depan. Semoga kita semua sehat selalu ya.